Dan pemirsa, data serta fakta selengkapnya terkait gempa di Nusa Tenggara Timur akan disampaikan rekan Prihadi. Silakan Prihadi. Terima kasih, Marcel. Ya, pemirsa, pada 15 Agustus 2026 pagi, BMKG merilis peringatan tsunami ke 4 provinsi. Kurang dari 3 menit, gelombangnya datang dengan maksimal ketinggian di angka 0,94 cm. Justru di darat, bangunan yang runtuh merenggut nyawa. Seorang ibu dan 2 anaknya di Manggarai Timur tertimbun rumah sendiri. Seorang penumpang di Pelabuhan Maumere tertimpa atap ruang tunggu. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus, 51 korban jiwa tercatat. Kerusakan meluas sampai ke bandara dan akses jalan. Dan gempa susulan masih terus terjadi. Di Fact Check kali ini kita bedah kenapa guncangan gempa dan tsunami yang sama-sama harus diwaspadai. Baik, kita akan ke slide pertama pemirsa. Di Sabtu, 15 Agustus pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, bumi di Laut Flores bergerak. BMKG mencatat gempa magnitudo 7,7 dengan epicentrum 30 km timur Laut Baik, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 km. Pemicunya adalah sesar naik busur belakang Flores, tepatnya di segmen barat yang belum pernah mengalami rupture sebelumnya. BMKG bahkan menyebut potensi maksimal segmen ini bisa mencapai di magnitudo 7,9. Guncangannya terasa jauh melampaui NTT, menjalar ke NTB, kemudian juga ke Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Selatan. Bahkan terasa hingga Makassar dan Denpasar. Dan karena gempa ini terjadi di dasar laut, satu ancaman langsung muncul, tsunami. BMKG langsung merespons ancaman itu. Seberapa besar sebenarnya gelombang yang datang? Kita lihat ini adalah grafik selanjutnya, di mana BMKG merilis peringatan dini tsunami 2 menit atau kurang dari 3 menit setelah gempa terjadi, menjangkau 4 provinsi sekaligus. NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dan gelombangnya memang benar-benar datang. Tidegog BMKG mencatat gelombang di 10 titik pengamatan. Tapi skalanya jauh lebih kecil dari yang dikhawatirkan. Gelombang tertinggi tercatat di Maurele, di NTT. Di Kabupaten Ende setinggi 0,94 meter. Pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Gelombangnya kecil, tapi justru di darat dampaknya jauh lebih besar dari perkiraan. Berapa sebenarnya jumlah korban dan kerusakan yang terjadi terkini? Nah, pemirsa, hingga Minggu pagi di 16 Agustus, angka resmi BNPB menunjukkan bahwa 51 orang meninggal dunia. Dari nama-nama korban yang sudah teridentifikasi dan dilaporkan media, pola yang muncul berulang kali adalah tertimpa atau tertimbun bangunan yang runtuh saat guncangan terjadi. Ini menunjukkan bahwa gempa itu sendiri dan ketahanan bangunan tempat orang berada sama pentingnya untuk diwaspadai selain ancaman tsunami. Dan kerusakan juga meluas ke sektor yang belum sempat kita bahas sebelumnya karena Kementerian Perhubungan saat ini melaporkan 5 bandara terdampak termasuk retakan runway di Bandara Surabaya, dan Kementerian PU mencatat longsor di 3 ruas jalan yang mengganggu akses evakuasi dan logistik. Disclaimer pemirsa bahwa angka ini masih bergerak, masih hidup, sampai kemudian ada terus pembaharuan data dari instansi dan lembaga terkait, dalam hal ini adalah BNPB. Dengan kerusakan yang terus meluas ini, apa kata para pejabat yang langsung menangani ini? Respon paling awal datang dari BMKG karena kurang dari 3 menit. Setelah gempa, peringatan dini tsunami sudah dirilis ke 4 provinsi yang tadi saya sebutkan. Dan setelah memantau data Tidegog selama sekitar 2,5 jam, BMKG resmi mencabut peringatan itu pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Di sisi pemerintah daerah, langkah cepat juga datang dari Gubernur NTT yang bernama Gubernur NTT Melki Lakalena. Ia langsung menghubungi seluruh bupati sedaratan Flores untuk melaporkan data. Ia meminta bupati di Flores, di Pulau Flores, untuk melaporkan data kerusakan ke pemerintah provinsi. Kita dengarkan pernyataannya. Kami sudah meminta nanti untuk para bupati se-NTT di daerah Flores untuk dengan kondisi yang ada ini segera mengecek
kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka-luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi, karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Mensesnek dan berbagai menteri juga sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sehingga nanti bisa langsung bergerak dengan bantuan yang sedikit. Dan pemirsa, dari hasil pengecekan itu, 3 kabupaten sudah menetapkan status resmi. Manggarai dan Ngada menetapkan tanggap darurat bencana. Manggarai selama 90 hari per 15 Agustus, sementara Ngada selama 30 hari. Sementara Manggarai Timur, kabupaten dengan korban jiwa kedua terbanyak, justru baru menetapkan siaga darurat, 1 tingkat di bawah tanggap darurat. Ini patut diperhatikan karena secara dampak Manggarai Timur termasuk paling parah. Di tingkat provinsi, sekali lagi Pemprov NTT saat ini sedang memproses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Dan untuk memahami skala ancaman kawasan ini, kita perlu melihat ke belakang sejarah gempa dan tsunami di NTT. Baik pemirsa, ini adalah lini masa, khususnya di Laut Flores, di NTT, tercatat mengalami setidaknya 22 kali kejadian tsunami sejak abad ke-19. Bencana terparah terjadi pada 12 Desember tahun 1992. Gempa 7,8 memicu tsunami hingga 26 meter, menewaskan sekitar 2.500 warga dan pada kejadian itu, tsunami memang benar-benar jadi pembunuh utama. Itu sebabnya perbandingan dengan hari ini jadi menarik, karena pola ancaman yang terrealisasi berbeda total. 1992 akibat fatalitas karena air, tapi di 2026 fatalitas justru karena bangunan. Dan kalau kita bandingkan langsung sisi peringatan dininya, apa yang berubah dari tahun 1992 ke hari ini di tahun 2026. Pemirsa, early warning system kita jelas sudah jauh lebih cepat dibanding tahun 1992. Di tahun itu nggak ada sistem peringatan dini sama sekali. Dan di tahun 2026, BMKG mampu merilis peringatan pertama dalam waktu kurang dari 3 menit. Dan itu patut diapresiasi. Tapi temuan hari ini memberi catatan baru. Secepat apapun peringatan tsunami, kalau bangunan tempat warga berlindung nggak tahan gempa, kecepatan peringatan itu nggak banyak menolong orang. Artinya apa? Investasi mitigasi bencana tidak bisa hanya berhenti di sistem peringatan dini, tapi harus sampai ke standar bangunan di lapangan. Mitigasi bencana nggak bisa hanya berhenti di sistem peringatan tsunami. Lagi-lagi, harus menyentuh standar ketahanan bangunan. Dengan semua temuan ini di 1992, kemudian juga di 2026, kita apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sekarang? Nah, pemirsa, untuk masyarakat di NTT, NTB, bahkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, bahkan di seluruh Indonesia, peringatan tsunami sudah dicabut, tapi gempa susulan masih berpotensi terjadi. Dan ini pesan paling penting dari fact check kali ini. Jangan hanya waspada terhadap air, waspada juga bangunan di sekitar Anda. Kalau rumah atau gedung udah retak pasca gempa, jangan masuk sebelum dipastikan aman. Kemudian juga jangan mudah percaya isu prediksi gempa lanjutan yang beredar di media sosial. Pastikan informasi didapat dari pihak yang otoritatif dan terpercaya. Selalu rujuk kanal resmi BMKG. Dan untuk melihat ancaman ini secara lebih luas, kami mewawancarai Daryono, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan kepada tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di busur kepulauan ini. Dan itulah pemirsa, inti dari semua yang kita bahas di hari ini. Kesiapan bukan soal menebak kapan gempa datang, tapi memastikan bangunan, jalur evakuasi, dan kesadaran kita udah siap kapanpun itu terjadi. Dan untuk membuat kebijakan, temuan hari ini seharusnya jadi alarm. Sistem peringatan dini yang kita miliki udah bagus, tapi standar bangunan di zona gempa aktif seperti Flores masih jadi celah yang belum tertutup. Demikian fact check kali ini.
kembali ke Marcelina Tumondo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.